Teta. Daya Madinatul Diniyah Babul Huda, Dusun Gelimarat, Kampung Polo Lada, mempunyai dua lokasi bilik dayah yang berbeda antara santriwan dan santriwati, di mana dayah bagi santriwati terletak agak jauh dari lokasi mondok dayah santriwati. Untuk pendistribusian infak beras bulan Juli ini, infaknya dilaksanakan di Dayah Putri. Nah, ini bilik dayah Babul Huda Gelimarat khusus bagi santri perempuan. Mereka ditempatkan jauh terpisah dengan dayah laki-laki. Lihat, inilah komplek Dayah Putri. Dayah Madinatul Diniyah Babul Huda Gelimarat. Di sini tuh. Inilah untuk kali ini, untuk bulan ini penyaluran beras dilaksanakan di Dayah Putri. Setelah beberapa bulan sebelumnya, penyaluran infak beras bagi santri yatim dilaksanakan di bilik laki-laki. Mansuri M. Yunus bersama Bendahara Aguslina yang istrinya sendiri yang melakukan pengangkatan beras dari kendaraan kepada santri yang menerima, dan semoga saja amal ibadah dari kaum dermawan yang telah menyumbangkan berasnya berfaedah dan diterima menjadi amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bersedekah adalah salah satu amalan di mana Allah akan membalas dengan rezeki yang berlipat ganda kepada hambanya yang bersedekah. Jadi bersedekah wajib dilaksanakan, baik bagi yang mampu maupun kurang mampu. Caranya ya dari jumlah sedekah yang terkecil seperti yang dilaksanakan oleh El Mansur Peduli ini, di mana para donaturnya dapat mengangsur sumbangannya sebesar Rp1.000 per hari dan Rp25.000 per bulan. Dan sumbangan itu akan digunakan untuk membeli beras bagi santri yatim di dayah yang didistribusikan pada setiap 1 bulan sekali. Oke, terima kasih. Sahabat dermawan atas kepeduliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Isparijal. Tengku adalah Sekretaris Dayah Madinatul Diniyah Babul Huda, dan saya ingin menanyakan pendapat Tengku terhadap program infak beras El Mansur Peduli ini yang sudah berjalan periode ke-13. Ya, bagaimana tanggapannya dan serta manfaatnya, dan juga harapan ke depan tentang program infak beras El Mansur Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi, kemudian yang kami hormati Abi beserta keluarga, kemudian fondasi atau pendiri gerakan El Mansur Peduli yang telah sedikiranya membantu anak-anak yatim piatu yang ada di daerah-daerah di sekitar Dewan Darat. Tentunya program El Mansur Peduli dalam hal menyantuni anak yatim dengan memberikan beras, ini adalah program yang sangat bagus dan program yang sangat bermanfaat, sehingga anak-anak yang kurang mampu, yang keluarganya di kategori kurang mampu, hari ini sudah terbantu dengan adanya makanan pokok yaitu beras. Sehingga harapan kami
mewakili daripada pimpinan daya Madinatul Diniyah Babul Huda, program ini terus berjalan dan berkembang sehingga anak yatim bisa hidup, bisa sejahtera yang berada di daerah-daerah yang kita cintai. Berikut Tengku tentang faedah pahala bersedekah. Kan Allah menjanjikan akan memberikan kemampuan bagi hambanya yang bersedekah. Dan Al-Mansur sendiri memberi kesempatan seluas-luasnya bersedekah termasuk kepada orang miskin. Sepertinya dengan bersedekah Rp1.000 per hari atau Rp25.000 per bulan. Dan bagaimana pendapat Tengku tentang untuk membagikan semangat para dermawan ini untuk bersedekah? Kalau pahala bersedekah kepada fakir miskin ini tentunya sudah banyak kita dengar referensi dari guru-guru kita bahwa ini juga merupakan satu kegiatan yang sangat dicintai oleh Nabi. Malah Nabi sangat mengancam orang-orang yang mempunyai keluasan rezeki namun menelantarkan tetangganya, apalagi menelantarkan anak yatim. Dan ini juga menjadi dosa bersama apabila ada anak-anak yatim piatu yang terlantar akibat tidak pedulinya kita orang-orang kaya. Oke. Terima kasih Tengku. Inilah kantor sekretariat lembaga Al-Mansur Peduli dengan setumpuk berasnya, sisa beras dari yang telah diantarkan ke daerah-daerah yang merupakan program dari infak beras pada anak yatim yang mengaji di daerah. Dan ini adalah foto di mana kegiatan-kegiatan Al-Mansur yang selama ini telah berjalan selain infak beras. Di antaranya ada berbagi takjil bulan Ramadan. Ini merupakan kegiatan musiman pada setiap bulan Ramadan. Kemudian juga berkebun, dan penyerahan sembako kepada kaum duafa, doa bersama, dan juga ada pangkas rambut bagi anak yatim yang pangkas gratis bagi anak yatim, sunatan massal, juga bantuan-bantuan lainnya. Dan juga donor darah, yang donor darah ini mungkin dalam waktu ke depan malah akan membawa Mansuri M. Yunus sebagai ketua Al-Mansur sebagai ketua donor darah Aceh Utara, insya-Allah. Ini adalah bentuk kepedulian, karena kepedulian itu mengantar, menjaga, membimbing tiada batas. Ikut bersama Al-Mansur Peduli mengantar beras kepada anak yatim yang mondok di daerah. Inilah bentuk kepedulian ala Mansuri M. Yunus, Ketua Al-Mansur Peduli. Beliau tidak hanya mengumpulkan beras dari para donatur, dari sumbangan sebesar Rp1.000 sampai Rp25.000 per bulan, atau dalam bentuk yang lebih besar dari para donatur yang diajak untuk bersama-sama melakukan kepedulian untuk membantu anak yatim yang mengaji di daerah, meringankan beban mereka. Dan hari ini setelah mengantar beras dengan beberapa daerah di beberapa daerah dengan menggunakan mobil, maka hari ini Mansuri M. Yunus mengantar beras dengan menggunakan sepeda motor yang juga ke daerah serta langsung kepada anak yatim. Ayo ikuti perjalanan kami, ikuti, follow me, ikuti kami, ikuti saya, ikuti Mansuri M. Mansuri M. Yunus, Ketua Al-Mansur, Ketua Al-Mansur Peduli, tiba di daerah Yayasan Pendidikan Ar-Ratibi, Daerah Tahfiz Quran Ar-Ratibi, Desa Palau Iga, Kecamatan Dewantara. Pimpinan Tengku Kasir Samsudin.